wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rahmat Azazi Romantoro ya, si dosen Miss Queen. Alhamdulillah ya, hari ini sangat cerah sekali. Dan hari ini kita mau coba ke kampus dulu, main-main di kampus sama anak-anak kampus. Main ini ya, maksudnya sharing and discuss. Hari ini dalam perjalanan kita coba bahas tentang TPKI ya, teknik penulisan karya ilmiah gitu ya. Karena sering didapati TPKI ini ada kesalahan ya. Jadi kita coba bahas apa sih ya hal-hal yang sering salah dan bagaimana sih caranya. Nah, nanti kita akan bahas itu ya, sambil jalan aja kayaknya. Oke, pertama teknik penulisan karya ilmiah ini sebenarnya itu udah ada pelatihannya sih di kampus. Pelatihan teknik penulisan karya ilmiah gitu kan, dibuat juga oleh kampus supaya tentunya teman-teman kan tahu semua gimana sih teknik penulisan karya ilmiah itu gitu. Tapi teman-teman nggak semua mahasiswa tuh kadang paham. Nah, paling sering tuh di makalah tuh paling sering ya kelihatan bahwa teknik penulisan karya ilmiah kita masih sangat berantakan ya. Pertama dari cover aja itu udah banyak yang salah ya teman-teman. Maka nggak jarang beberapa mahasiswa tuh ketika ada makalah dibahas ya, kita discuss masalah bagaimana teknik penulisan karya ilmiah. Nah, kalau teman-teman mau bicara tentang sistematika penulisan, teman-teman bisa dilihat di TPKI Gaya Selingkuh YIN ya, bab 5 halaman 55 itu. Masalah sistematika penulisan. Nah, karya ilmiah ini sebenarnya gampang teman-teman kalau kita tahu gitu kan. Sistematika penulisan itu ya cara menempatkan tulisan yang berisi unsur-unsur gitu, unsur-unsur rapi serta urutan-urutannya, sehingga merupakan kesatuan karangan ilmiah gitu yang tersusun secara sistematis dan logis. Sistematis dan logis artinya terstruktur gitu ya, nggak asal buat gitu. Nah, itu juga kenapa karya ilmiah memang sedikit sulit di dunia perkuliahan gitu. Pertama ya, makalah ya. Di dalam karya ilmiah itu ada yang namanya makalah, skripsi ya, tesis, ada yang namanya disertasi. Tapi kita bahas hal yang simpel aja kayaknya ya, masalah makalah gitu. Ya di dalam makalah ya tentunya nggak perlu terlalu deskriptif ya. Maksudnya gini, teman-teman kalau bisa menampilkan data itu lebih mudah kalau di makalah gitu ya. Untuk data sendiri ada ya. Nah, metodologi penelitian kan kita bahas itu ya, masalah penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif gitu kan. Nah, deskriptif kah dia atau dia menggunakan angka-angka kah dia untuk mendukung penelitian dia, ya itu pilihan teman-teman. Cuma ya memang begitu teman-teman deskripsikan disertai dengan data, angka dan fakta-fakta, ya pastinya itu akan mendukung karya ilmiah teman-teman. Mau itu makalah, skripsi, tesis dan lain-lain. Suka dengan beberapa mahasiswa yang coba mengambil kutipan-kutipan yang memang realitasnya di lapangan seperti itu, pembahasannya sesuai gitu ya dengan yang dijabarkan gitu ya. Contoh lagi bahas tentang disparitas guru gitu ya, disparitas guru, kesenjangan sosial guru gitu ya, degradasi guru gitu ya, atau moralitas. Dia paparkan itu yang ada di koran, dia kutip di koran, bahkan fotonya dia lampirkan. Itu sangat mendukung sekali dan itu bagus ya. Itu bagus dalam sebuah makalah, mendukung objektivitas itu ya, karena nggak bisa kita membuat sebuah karya ilmiah dengan subjektivitas kita sendiri, tapi harus berdasarkan objektivitas teman-teman. Makalah itu terbagi menjadi dua jenis. Jenis pertama itu di bagian A kecilnya ada bagian awal gitu ya. Jadi kalau kita bikin makalah itu biasanya ada sampul, ada daftar isi, itu masuk dalam konteks bagian awal. Nah, kalau misalnya bagian tengahnya itu bagian B-nya, bagian tengahnya itu ya pendahuluan, putih latar belakang gitu ya, rumusan masalah gitu ya. Terus bagian keduanya itu ya jelas pembahasan ya, sesuai dengan apa substansi yang teman-teman bahas gitu ya, yang didapat dari dosen gitu ya, pembahasannya teman-teman. Saya kira kalau substansi teman-teman sesuaikan dengan disiplin ilmunya gitu. Ketiga, penutup ya biasanya meliputi dengan kesimpulan dan saran gitu ya. Nah, itu jenis pertama ya. Jenis pertama tadi bagian awal, bagian tengah sama bagian akhir. Nah, bagian akhir ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran gitu. Bagian akhir itu terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Nah, di jenis kedua ini bagian awal itu berupa sampul ya. Bagian B-nya dia jelas daftar isi, masuk pembahasan berdasarkan sub-sub masalah gitu ya. Termasuk di dalamnya ada pendahuluan, ada pembahasan sesuai dengan urutan masalah. Kemudian ada penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Dan yang terakhir yaitu bagian akhir ya, daftar pustaka dan lampiran. Kadang ada dosen yang nggak usah pakai saran nggak apa-apa ya. Menurut saya
Saran itu penting ya, karena ibaratnya kita tuh nggak bisa kalau nggak pakai saran. Kita mengkritik makalah orang itu adalah salah satu mencari substansi yang pas dengan konteks sosial yang terjadi gitu. Kalau teman-teman meneliti tentang sosial, misalnya teman-teman meneliti buku orang, ya teman-teman pasti ada saran, dan makalah teman-teman itu pasti butuh saran gitu kan, masukan dari orang-orang, dan itu nanti dikritik dan menjadi perbaikan. Karena saya rasa nggak ada orang yang sempurna, jadi selalu butuh perbaikan yang terus menerus ya, reverse continuously, dan itu harus dilatih. Susah kalau nggak ngelatih itu. Nah itu ya teman-teman, jadi ada cover, terus kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, pembahasan bicara tentang substansi yang teman-teman bahas, terus penutup kesimpulan dan saran gitu, terakhir di daftar pustaka. Nah kalau untuk teman-teman bingung penulisan cover, seperti apa sih penulisan cover? Nah nanti akan saya contohkan ya, akan saya kasihkan deskripsinya di sini, begitu juga dengan gambarnya. Contoh cover itu di TPKI halaman 110. Untuk unsur-unsur yang ada di makalah supaya lebih spesifik, di dalam makalah itu yang di awal kan pasti sampul ya. Sampul itu ada yang namanya judul makalah gitu ya. Judul makalah ya, lambang kampus ya. Lambang kampus, kalau kampusnya YIN, lambang YIN. Nama dan NIM individu, nama mata kuliah dan nama dosennya jangan lupa, nama fakultas, program dan jurusan. Jangan lupa nama YIN-nya juga. Terus warna sampul ya, sesuai fakultas ya. Kemudian kalau kita bicara daftar isi, tadi kan cover ya. Kalau kita bicara tentang daftar isi ya, pastinya di sana memuat secara rinci ya isi makalah gitu ya, dengan menyebutkan halaman tentunya lebih spesifik. Nah penulisannya akan saya kasih gambarnya nih ya, bisa teman-teman lihat bagaimana ya, karena ada mahasiswa yang belum bisa menyesuaikan antara indikator, subindikator gitu ya. Jadi semuanya digeneralisasikan, dipukul rata aja. Nah ini kurang tepat. Nah di pendahuluan teman-teman, di pendahuluan itu berbicara tentang latar belakang masalah dan signifikansinya gitu ya. Kalau tentang bagaimana cara membuat latar belakang masalah nanti kita bahas mungkin di pembahasan ke depan ya, supaya singkat aja gitu ya. Dan rumusan masalah teman-teman. Nah rumusan masalah ini ya tentunya berasumsi pada latar belakang masalah. Kemudian pembahasan ini sesuaikan dengan sub-sub pembahasan yang teman-teman dapat. Kan wajib catatan kaki teman-teman, nggak boleh nggak ada catatan kaki ya, atau biasa kita sebut dengan footnote. Jangan lupa di dalam pembahasan yang paling sering saya temui adalah kesalahan dalam teknik penomoran, penulisan footnote gitu kan, pengutipan ya, skripsi itu sendiri gitu, atau makalah itu sendiri. Kemudian kesimpulan dan saran ya, saya kira kesimpulan itu ya teman-teman, bukan berarti teman-teman kan sering tuh ya kesimpulan nyomot aja ya nggak gitu. Kesimpulan menurut saya pribadi, kesimpulan itu deskripsi daripada pembahasan kamu gitu. Jadi bukan comot ya, bisa begitu, cuma artinya teman-teman harus membuat kembali sebuah bahasa dari pembahasan yang luas itu, tapi berdasarkan rumusan masalah, disesuaikan dengan rumusan masalah gitu. Kalau rumusan masalahnya 3 ya kesimpulannya 3 juga. Daftar pustaka paling banyak nih yang teman-teman tanya. Daftar pustaka ini proses mengutip buku ya, buku-buku yang digunakan dalam menunjang pembahasan teman-teman gitu kan. Nah ini juga penting gitu ya, dan nanti ini saya akan kasih contohnya juga. Oke teman-teman, nah teknik pengetikan ya dalam membuat makalah, kita biasa punya gaya selingkung ya. Gaya selingkung ini bisa disebut dengan teknis lokalitas gitu. Semacam identitas dan karakteristik ciri khas gitu dari perguruan-perguruan. Jadi masing-masing perguruan tinggi punya gaya selingkung masing-masing, punya gaya penulisan masing-masing. Pertama ya teman-teman, karya tulis itu diketik spasinya 2 gitu ya, kalau dia skripsi gitu. Terus margin dari pinggir kertasnya 4 ya, yang kiri gitu. Terus 3 cm yang kanan, 4 cm yang atas, 3 cm yang bawah gitu ya. Menggunakan Teams itu ya sangat berguna dalam proses penulisan karya ilmiah. Hal ini baru itu 1 tab 1,25 cm biasanya, 6 ketukan gitu ya. Tuh wah gambar 6 huruf gitu. Ada itu di lampiran ke-26 di TPKI. Nah untuk halaman penomoran teman-teman, ini tidak kalah penting juga. Nah, halaman penomoran ini menggunakan angka Romawi kecil ya, 1, 2, 3 gitu dan seterusnya. Sedangkan pendahuluan menggunakan 1, 2, 3.
bagian kanan bawah ya. Nomor 2 dan seterusnya itu di bagian kanan atas ya. Jadi bab itu dia di bagian kanan bawah, kemudian selanjutnya adalah bagian kanan atas, teman-teman. Teman dalam mengutip langsung tidak boleh lebih daripada 1 halaman ya. Jangan, cukup kutipan itu beberapa baris, kemudian teman-teman coba deskripsikan. Jangan sampai lebih daripada 1 halaman. Kalau untuk kutipan ya teman-teman, ada kutipan langsung dan ada kutipan yang tidak langsung. Untuk kutipan 5 baris ya, masuk ke dalam ya. Penggunaan bahasa yang nggak kalah penting ya. Dalam menulis makalah atau skripsi, gunakan bahasa yang baik dan benar ya. Apa yang bahasa baik dan benar? Yang baik itu ya sesuai dengan konteks, dan benar itu sesuai dengan kaidah gitu ya. Itu the point ya, lugas ya, logis juga. Ejaannya benar ya, koma, titik, tanda seru ini juga masih banyak ya terjadi. Koma, titik, tanda seru ini masih banyak terjadi kesalahan. Judul karya tulis dan judul bab itu ya harus ditulis kapital ya, 4 titik dan garis bawah. Nah, di tengah dia posisinya, kemudian di bold hitam. Nah, untuk judul sub bagian saya coba kasih contoh ya. Nah, untuk yang pertama itu ya jelas angka Romawinya besar gitu ya. Untuk judul bab itu ya. Kemudian huruf ya, huruf besar. Untuk subjudul level 1 ini huruf besar. Kemudian nomor, angka. Nah, untuk subjudul level 2 ya. Kemudian huruf kecil ya untuk subjudul level 3. Nah, angka dalam kurung ya. Itu untuk subjudul level 4. Begitu terus selanjutnya ya. Ini yang paling sering teman-teman dimodifikasi ya. Makalahnya dimodifikasi, ada yang bintang lah, ada yang macam-macam ya, ada yang contreng lah. Siapa yang ngebenerin gitu. ini harus diketahui ya. Jenis dan ukuran kertas, nah itu harus teman-teman pahami juga ya. Mungkin kalau dosennya santai ya nggak ada masalah gitu ya kan. Kalau dosennya santai ya nyantai lah, nanti revisi aman gitu kan. Tapi teman-teman harus pahami ya bahwa nulis karya ilmiah bisa menggunakan HVS 70 mg ya, HVS 70 mg yang ukurannya A4 ya, 21 cm kali 29,7 cm kalau nggak salah. Nah, itu harus teman paham. Jadi kalau ditanyai detail aja gitu, paham aja detail. Jumlah halaman skripsi minimal 60 lah, tesis 125 tapi menggunakan 2 spasi. Kemudian kalau makalah Pak, makalah ini tergantung dosen ya, mungkin 30 boleh. Tapi kebanyakan Pak, saya suka makalah yang 7 tapi jelas, singkat, padat, dan mantap ketika diskusi. Ya boleh, bagus, saya juga suka seperti itu kan. Tapi tetap tidak menghilangkan kaidah-kaidah penulisan ya. Bisa catatan kaki ya, fontnya itu 10 ya. Di sana ada nama, di sana ada judul buku, ada jilid, ada nomor cetak ya, tempat penerbit, tahun ya, dan nomor halaman. Konsisten ya, halaman ditulis HLM, H atau HL ya, yang penting konsisten ya, tergantung dengan gaya selingkung masing-masing. Pangkat dan gelar itu nggak usah dicatat teman-teman, pangkat nggak usah dimasukkan, dunia aja teman-teman. Enggak ya, emang nggak perlu dimasukin gitu. Oke teman-teman, kayaknya itu tadi beberapa tips ya, mengatasi permasalahan di karya ilmiah, terus di makalah kalian, skripsi, tesis. Sebenarnya diskusi harus panjang sih teman-teman. Gak apa-apa lah, ini sebagai sharing-sharing aja sambil menuju kampus. Jadi kita coba diskus masalah makalah ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar gitu ya. Kita sama-sama belajar. Saya di sini tidak menggurui, hanya berbagi aja ya. Jadi memang pure untuk memberikan sedikit pemahaman saya kepada teman-teman yang lain gitu ya, yang ya memang untuk berbagi aja. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Nanti akan saya lampirkan ya teknik penulisan karya ilmiah di link di bawah ya, deskripsi di bawah. Bisa teman-teman download dan teman-teman baca lagi supaya lebih detail. Oke, terima kasih lu teman-teman, jangan lupa subscribe, like and share ya. Dosen Miss Queen. Thank you ya, jangan lupa jaga kesehatan, jaga orang tua. Doain orang tua semoga selalu sehat, semoga selalu bahagia karena anaknya pintar, cerdas, dan sehat selalu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.